Barcelona melakukan revolusi besar di sektor penyerangan sejak kepergian Lionel Messi. Setelah sempat gagal dengan penyerang-penyerang mahalnya, Blaugrana kini menemukan kembali magisnya dengan meregenerasi penyerang-penyerang berharga murah. Cetak Gol coba merangkum regenerasi gila penyerangan Barcelona sebagai berikut. Terasa keropos setelah kepergian Lionel Messi. Barcelona memutuskan untuk melepas Lionel Messi ke Paris Saint-Germain pada tahun 2021 yang lalu. Manajemen terpaksa melepas La Pulga demi bisa menyelamatkan keuangan klub. Jose Elias selaku petinggi menyebut kalau Barcelona sudah mengeluarkan banyak uang untuk berinvestasi. Sayangnya investasi itu dikatakan sebagai investasi bodong. Pasalnya banyak penyerang Barcelona yang gagal bersinar sejak kepergian Lionel Messi. Sebut saja Adama Traore yang jarang mendapatkan jam terbang di skuad asuhan Xavi Hernandez. Di musim 2021-2022, Traore hanya bisa memainkan 17 laga di berbagai kompetisi. Akibatnya Xavi Hernandez bahkan enggan mempermanenkannya dari Wolverhampton di akhir musim. Di musim yang sama, Ferran Torres juga kerap mendapatkan cemoohan dari para penggemar. Warga Camp Nou menyebut kalau Ferran Torres sebagai penipu karena dibeli dengan harga yang mahal. Lini penyerangan Barcelona juga semakin memburuk setelah mereka nggak menemukan striker yang tajam. Saat itu, Luuk de Jong gagal menampilkan performa terbaiknya di atas lapangan. Penyerang asal Belanda ini hanya bisa menjaringkan 7 gol dari 29 laga yang dimainkan. Alhasil ini menjadi lini serang terburuk Barcelona dalam 18 tahun terakhir. Marca mencatatkan jika Barcelona hanya bisa membukukan 11 gol dari 7 pertandingan. Gak cuma itu, catatan shoot on goal Blaugrana juga dinilai sangat rendah. Berikutnya, manajemen dan staf pelatih juga melakukan sejumlah keputusan berani. Saat itu, mereka melepas Antoine Griezmann ke Atletico Madrid dengan status pemain pinjaman. Padahal Griezmann sendiri menjadi mesin gol Blaugrana dengan torehan 35 golnya. Selain buruknya penyerang mahal mereka, para penyerang muda juga gagal menunjukkan tajinya. Sebut saja Ansu Fati yang gak kunjung tampil moncer meskipun sudah pulih dari cederanya. Selama 4 musim berseragam Blaugrana, dirinya bahkan hanya bisa membukukan 29 gol saja. Sebelumnya, Xavi Hernandez sendiri memang berniat untuk mengkombinasikan para penyerang muda dan berpengalaman. Sayangnya hal tersebut justru nggak berjalan cukup mulus. Akibat buruknya penyerangan membawa dampak negatif untuk performa Barcelona. Alhasil mereka pun harus merasakan puasa gelar setelah gagal memenangkan satupun gelar juara. Mulai regenerasi skuad. Setelah terpuruk, Barcelona mulai meregenerasi sektor penyerangan mereka. Di musim 2022-2023 kemarin, mereka berhasil menggait Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Selain itu, Barcelona juga berhasil mendapatkan jasa Rafinha dari Leeds United seharga 58 juta euro. Sektor penyerangan Barcelona juga ditopang dengan hadirnya gelandang-gelandang berkualitas. Hasilnya, regenerasi penyerangan Barcelona berjalan cukup sukses. Di musim lalu, Barcelona menjadi tim tersubur kedua setelah Real Madrid dengan catatan 70 golnya. Xavi Hernandez mengaku cukup puas dengan tajamnya lini penyerangan Barcelona. Ex-pelatih Al-Sadd ini juga memberikan pujian khusus kepada Pierre-Emerick Aubameyang. Xavi menilai Aubameyang merupakan pemain cerdas yang bisa mencari ruang dengan baik. Selain itu, dirinya juga memuji performa Robert Lewandowski di musim perdananya. Mantan bomber dari Borussia Dortmund ini menjadi top skor La Liga dengan catatan 33 gol. Selain itu, Xavi juga merasa terkesan dengan sikap Lewandowski yang rendah hati. Tajamnya lini serang membuat Barcelona mampu mengakhiri puasa gelarnya. Barcelona berhasil meraih gelar juara La Liga dengan unggul 10 angka dari sang rival Real Madrid. Meskipun sudah mulai membaik, Xavi justru kembali merombak lini serang mereka di musim panas lalu. Pelatih berusia 43 tahun ini secara berani melepas 3 penyerang beken mereka, mulai dari Ousmane Dembele, Antoine Griezmann sampai dengan Trincao. Hasilnya Barcelona mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan pemain, yakni sebesar 105 juta euro. Uniknya, Barcelona justru bisa dengan bijak mempergunakan keuntungan tersebut. Transfer Market mencatatkan Blaugrana hanya menghabiskan 3 juta euro untuk menggait 5 pemain. Joao Felix menjadi pemain fenomenal setelah didatangkan di detik-detik terakhir penutupan bursa.
Selain itu, Barcelona juga secara berani menarik Lamine Yamal ke skuad utama. Kontribusi besar penyerang baru Barcelona. Keputusan Xavi Hernandez merombak lini penyerangan menjadi keputusan yang brilian, sebab lini serang Barcelona di musim ini semakin menunjukkan konsistensi dan kematangan. Terbukti lini serang Blaugrana menjadi salah satu yang paling mengerikan di musim ini. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan 22 gol dari 10 pertandingan di La Liga musim ini. Xavi Hernandez juga berhasil memoles penyerang-penyerang gagal seperti Joao Felix. Sebelumnya, Atletico Madrid sempat menyia-nyiakan bakatnya dengan jarang dimainkan. Bahkan Joao Felix pernah kedapatan duduk merenung di bangku cadangan akibat kurangnya kepercayaan kepada dirinya. Namun winger Portugal ini bisa bangkit dengan catatan 3 gol dan 4 assist. Puncak performa dari Joao Felix terjadi setelah dirinya mencetak 2 gol di laga kontra Royal Antwerp. Xavi Hernandez memujinya sebagai penyerang berkualitas yang cepat menyesuaikan diri. Joao Felix mengaku bangga bisa memberikan kontribusi untuk Barcelona. Ex penyerang Chelsea ini seakan gak salah memilih Barcelona sebagai tempat barunya. Bahkan Felix sempat menolak beberapa pinangan dari klub lain demi bisa berseragam klub impian. Dia menilai Robert Lewandowski sebagai pihak yang banyak membantu. Gak cuma Felix, Lamine Yamal juga mencuri perhatian publik sepak bola. Sejak dipromosikan ke tim utama, Yamal dianggap sebagai penyerang yang potensial. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Yamal mampu memainkan seluruh laga di La Liga. Bahkan dirinya mampu berkontribusi dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Banyak media Spanyol yang menyebut kalau Lamine Yamal sebagai penerus Lionel Messi. Xavi Hernandez laku pelatih cukup kagum dengan performa gemilang Yamal di musim ini. Gak cuma gacornya penyerang baru, penyerang lama mereka seperti Ferran Torres juga tampil semakin baik. Dari 12 laga yang sudah dimainkan, Ferran Torres mampu membukukan 5 gol dan 1 assist. Barcelona bahkan menjadi salah satu tim tersubur di kompetisi Liga Champions. Mereka menjadi pemuncak klasemen grup H dan berpeluang bakal lolos ke babak 16 besar. Menyusun skema ngeri Barcelona di musim depan. Meskipun tampil gacor, Barcelona mulai memperlihatkan mental juaranya. Klub raksasa Katalan ini mulai menyusun berbagai skema di bursa transfer nanti. Dikutip dari media sport, Barcelona mulai mencari penyerang-penyerang baru. Salah satunya adalah Julian Alvarez yang jarang mendapatkan starter di Manchester City. Xavi Hernandez sangat jatuh hati dengan kemampuannya di ujung tombak. Meskipun dibayang-bayangi oleh Erling Haaland, tapi Alvarez bisa tampil tajam dengan catatan 7 gol dari 12 pertandingan. Gak heran Pep Guardiola sempat menyebut Alvarez punya kemampuan yang setara dengan Haaland. Hanya saja Barcelona harus menebus klausul Alvarez sebesar 50 juta euro. Hadirnya Alvarez disebut-sebut akan menggantikan peran Robert Lewandowski. Apalagi Xavi menilai jika penyerang Argentina ini sangat cocok dengan skema permainannya. Bukan hanya Alvarez, sisi sayap Blaugrana juga sempat dikabarkan akan kedatangan Kaoru Mitoma. Sayangnya pemain Jepang ini sudah resmi memperpanjang kontrak di Brighton. Mantan pemain Kawasaki Frontale ini mencuri perhatian berkat kelincahannya. Gak cuma itu, Mitoma juga menjadi salah satu pemain kunci Brighton di musim ini. Barcelona juga mengincar Leroy Sané dari Bayern Munchen. Hadirnya penyerang-penyerang kenamaan seakan menegaskan jika Xavi ingin mengembalikan filosofi permainan tiki-taka. Mereka juga berencana untuk melepas pemain yang gak dibutuhkan untuk menutupi beban keuangan. Itulah ulasan regenerasi gila penyerang Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah regenerasi Barcelona ini akan membuahkan trofi Liga Champions yang sudah lama diidam-idamkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.